Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah, di antara rumah-rumah Allah untuk mempelajari agama kita yang insya Allah kehadiran panjenengan pertanda Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam serta rahmat yang banyak kepada kita. Maka tugas kita adalah mensyukuri untuk terus istiqomah di jalan ini, mempelajari, dan begitu nanti kita tahu maka kita dakwahkan kepada keluarga kita terlebih dahulu, itu yang paling utama. Tema saya pada sore hari ini adalah menjauhkan anak dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah sebenarnya banyak sebabnya. Tapi pada sore hari ini yang mau saya sampaikan adalah dari sebab ucapan atau perkataan. Jadi Allah bisa murka karena manusia itu salah ucap, salah ngomong, salah ngendikan. Ada beberapa hadis yang menegaskan hal itu. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu berkata-kata dengan kalimat min sakhatillah, yang mengandung murka Allah. Bahkan kata-katanya bil kalimah, satu kalimat. Jadi bukan kalimat yang banyak gitu, bukan satu kalimat. Dan kalimat yang mengandung murka Allah, la yulki laha balan, yang dia itu tidak sadar. Tidak sadar itu berarti tidak ngerti, tidak paham, tapi terucap gitu. Tidak paham tapi terucap. La yahwi biha fi jahannam, yang dengan sebab itu maka orangnya akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahayanya ngomong. Bahkan satu ucapan saja bisa berpotensi membinasakan yang mengucapkan karena mengandung murka Allah. Nanti ucapannya apa nanti kita sampaikan dulu hadis-hadis yang menunjukkan benar-benar Allah itu murka karena orang itu salah ngomong, atau waton ngomong, atau ngomong sembarangan. Makanya Nabi itu mengingatkan, kalau kamu itu beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Nek akhirnya ngomonglah yang baik. Kalau tidak bisa, ya diamlah, itu lebih baik. Makanya nek jangan ngomong sing baik tidak bisa, diam ya tidak bisa, ya biritlah yang banyak. Birit kan buatan meneng no. Tapi itu jelas kalimat baik. Kembali ke sini. Ibu yang dirahmati Allah, hadis kedua, Nabi SAW menyebutkan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Sungguhnya ada orang yang mengucapkan satu kalimat. Sekali lagi ini juga satu kalimat ya. La yara biha ba'san. Dia menganggap tidak masalah itu kalimat. Nek tadi dia enggak paham atau enggak sadar. Nah ini dia sadar, tapi dia menganggap orang masalah gitu kan. Aku ngomong ngono rapopo, ora bakalan marahi aku ngene ngono kan. Kadang ada kata-kata seperti itu. Kemudian yahwi biha sab'aina kharifan finnar, yang dia menyebabkan dirinya jatuh ke neraka sedalam 70 tahun perjalanan jatuhnya itu. Nah, 70 tahun perjalanan jatuhnya nanti saya hitungkan. Al-Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa 70 tahun menunjukkan dalamnya neraka itu.
Nanti saya hitungkan angkanya biar dengan bisa punya bayangan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ketiga, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa dipikirkan dampaknya, waton. Yang satu tadi nggak ngerti itu apa, yang kedua itu ngerti ning nggak gagas, yang ketiga nggak mau ngerti, pokoknya aku pengen ngomong ngono. Gini, apunten gini, basa Jawane waton jeplak itu. Jadi tidak dipikirkan isinya apa, tidak dipikirkan marai apa, penyebabnya apa, pokoknya ngomong. Yazilu biha finnar ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Yang kata-kata itu membuatnya tergelincir ke neraka sejauh jarak timur dan barat. Untigol ngomong ke ucapan. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, ma yatmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang diantara dua lisannya, dua bibirnya, maaf, berarti lidah atau lisan, dan siapa yang bisa menjamin apa yang diantara dua kakinya, berarti kemaluan, maka tak jamin masuk surga. Maksudnya dijamin di sini apa? Ya kalau kita bisa jamin ucapan kita itu baik-baik terus, atau ngapunten nih, kemaluan itu hanya ditempatkan di tempat-tempat yang halal saja, tidak di tempat yang haram. Maka kalau kita bisa menjamin dua hal itu, maka Nabi menjamin, jaminan buat kita pasti masuk surga. Menunjukkan posisi lisan itu sangat penting dalam eksistensi seorang itu masuk ke dalam surga atau neraka. Apalagi kalau mengandung murka Allah tadi. Kemudian hadis yang kelima, Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Ya Rasul, apa iya kita itu akan diadab karena ucapan kita? Qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Cilaka kowe Mu'adz. Cilaka kowe ini maksudnya bukan sebuah laknat, bukan, maksudnya ini kok kowe radong to, gitu loh kira-kira. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Mosok kamu tidak tahu kalau banyak orang atau mayoritas orang itu akan tersungkur mukanya ke neraka karena hasil dari ucapan lisan mereka. Berarti 5 hadis ini menunjukkan ada potensi besar ya, terjerumus ke neraka karena ucapan. Dan ucapan yang seperti apa? Yang mengandung murka Allah. Nah, ben marem tadi kan ada sejauh atau sedalam 70 tahun perjalanan jatuh. Nah, gitu tuh tadi. Nah, ini nek dihitung-hitung pakai rumus fisika. Di rumus fisika itu ada namanya rumus jatuh bebas. Jadi suatu benda itu kalau dijatuhkan itu dengan ketinggian tertentu, dengan gratifikasi bumi, nanti dia akan mencapai berapa panjangnya itu. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mendengar suara dentuman keras. Dar gitu. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, "Kowe dong ngerti ora kuwi mau apa?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasul. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya." Kemudian Nabi mengatakan, "Itu suara batu yang dijatuhkan dari pinggirnya neraka, bibirnya neraka, paling atas itu. Dan baru nyampe 70 tahun kemudian, yaitu sekarang ini. Dan suaranya kamu dengar." Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menghitung 70 tahun yang dijatuhkan itu jaraknya itu berapa? Maka rumusnya adalah S itu jarak sama dengan setengah dikalikan G itu gravitasi, dikalikan T kuadrat. T itu waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Nah, jadi 70 tahun ya berarti 70 dikalikan 365, setahun kan 365 hari.
terus dikalikan satu hari itu 24 jam, dikalikan 1 jam 3.600 detik, ketemunya 2,2 triliun detik. Nah, terus dipangkatkan 2. Nah, setengah dikalikan gravitasi 9,8, terus dikalikan 2,2 triliun kuadrat, ketemunya niku 23,9. terus nulis belakangnya niku 1 2 3 4 kali 3 itu 12 sama 3 ini 15. 23,3 kali 10 pangkat 15 atau 23,3 kuadriliun kilometer. Itu nek dikonversi ke jarak bumi matahari itu 159 juta kali bolak-balik dari bumi ke matahari. Jadi orang yang berucap mengandung murka Allah itu berpotensi tersungkur ke neraka yang dalamnya kira-kira 159 juta kali jarak bumi matahari, dalam biangan. Nah, sejauh itu kan jatuh mesti ya loro gitu kan. Terus namanya neraka itu jenengan bayangnya kayak napa nggih, tungku atau kayak panci lah. Yang paling bawah itu mesti yang paling panas itu. Makanya Ibu bin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kalimatnya itu seperti apa? Maka tentu kita harus mencari dalil gitu. Jadi tidak bisa ngomong waton, tidak bisa. Jadi poinnya adalah ada ucapan yang mengandung murka Allah. Yang mana ini kalau dikontekan dengan parenting berarti jenengan harus mengajarkan ke putra-putra jenengan jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, karena nanti kalau terucap, lah putra jenengan dimurkai oleh Allah. Sedangkan jenengan sudah ngerti ilmunya, tidak diajarkan, jenengan selamat putrane mboten kan bahaya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya itu apa? Banyak sebenarnya contohnya. Cuman saya mengambil yang konteksnya cocok dengan tanggal-tanggal sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Maryam ayat 89 sampai 92, 88, 89, 90, 91, 92. 5 ayat. 5 ayat ini saya sebut sebagai satu paket. Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Allah berfirman bahwasanya mereka itu mengatakan Allah itu punya anak. Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh yang mengucapkan itu sebuah perkataan yang sangat mungkar. Ini sudah mulai ditunjukkan tadi kalimatnya apa? Ayat keduanya ditunjukkan kandungan atau tingkat atau kondisi ucapan itu, yaitu ucapan yang mungkar. Nah, ucapan yang mungkar, nah Allah murka. Indikasi murkanya apa? Ayat berikutnya, takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit kae, kata Allah, tak pecah. Nah, pecah itu jugruke. Makanya nanti di dalam ayat tentang hari kiamat, idza samaun fatarat, kalau langit itu sudah amblek gitu. Maka watan sakul ardu, tidak cuma itu, bumi yang kamu duduki akan tak belah, biar kamu semua keprosok nyemplung di situ. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh, diruntuhkan. Kenapa? Anta aulir rahmani walada. Karena ucapanmu itu loh, mengucapkan kalau Allah itu punya anak. Wa ma yang bagi lirrahmani ayat takhida walada. Tidak patut kamu kok mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak, itu tidak patut. 5 ayat. Dan dari 5 ayat ada 3 ayat yang menggunakan kata Ar-Rahman. Wa qalu takhadar rahman walada, 1. Kemudian anta aulir rahmani walada, 2. Kemudian ayat yang kelimanya, wa ma yang bagi lirrahmani ayat takhida walada. Jadi ada orang yang kemudian yang dibaca kayak ini, ngapusi, masa Allah murka. Nek murka kok mereka sing ngucapke kuwi sugih-sugih, makmur-makmur.
Ini jawabannya. Nek jenengan teliti, nek jenengan belajar ilmu tafsir dengan teliti, mempelajari tentang Asmaul Husna, sampai Nabi itu mengatakan Allah itu punya 99 Asmaul Husna yang wajib kita kenal, kita ketahui. Faman ahsoha dakhalal jannah, siapa yang ahsoha dia akan masuk surga. Nah, ahsoha di sini rangkaiannya adalah jenengan tahu itu maknanya apa dan maksudnya apa, serta mengimani sebagaimana yang dimaksud. Maka jenengan kalau paham itu, maka jenengan pasti masuk surga tentang Asmaul Husna. Nah, Allah punya Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebenarnya secara makna itu bisa dibilang sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun ini Indonesia Ar-Rahman itu Maha Penyayang, Ar-Rahim itu Maha Pengasih gitu. Tapi secara makna sebenarnya sama. Cuman bedanya, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan di dunia, dan itu cuma 1% dari 100% kepada semua makhluk, orang beriman ataupun tidak, binatang dan tumbuhan semua dapat. Nah, yang menjadi pembedanya adalah ketika diberikan di dunia Ar-Rahman ini yang 1% ini, maka semua kebaikan orang yang tidak beriman, kan ada orang beriman yang nggak baik, orang tidak beriman yang baik kan ada. Tidak bantu tanggane, kemudian kalau ada gempa atau bencana dia hadir, punya yayasan panti asuhan, kan ada orang-orang non muslim yang seperti itu loh. Nah, maka semua dibalas di dunia, semua dibalas kontan di dunia, dan Allah berjanji wa ma lahum min khalaq, di akhirat tidak. Makanya Allah punya firman wa ma Allahu bidzallamin lil abid, Allah tidak akan mendolimi hambanya, baik hamba yang muslim maupun yang non muslim. Nanti kalau ada orang non muslim baik ya dibales, tapi cuma di dunia. Sehingga kalau jenengan kemudian meri karena itu keliru. Soalnya apa? Apa yang jenengan lakukan dari kebaikan-kebaikan itu cuma sebagian dibalik ke jenengan dan menanti jenengan di akhirat. Nah, penantian yang ada di akhirat itulah yang nanti menjadi ejawantah dari sifat Allah atau Asmaul Husna Ar-Rahim, yaitu 99% dari 100%. Nah, 99% ini terindikasikan dengan hadis tentang Jahannamiyun. Ini yang paling apa istilahnya? Orang yang paling jeleknya di muka bumi, tapi masih punya iman tuh. Jadi dia melakukan apapun kemaksiatan dilakukan, dia kerjakan, dan delalah ya lupa tobat, mungkin ya mati bunuh diri sisan gitu kan, terus elek, terus matinya elek juga, sampai mungkin orang umum mengumpat gitu. Tapi di hatinya tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran. Nah, Allah akan keluarkan orang ini, kemudian sucikan, kemudian taruh di sungai kehidupan. Begitu sudah hidup, Allah perintahkan untuk masuk surga. Masuk surga mas gitu. Orang ini jalan menuju pintu surga, dia lihat pintu surga tertutup. Wong emang ya tertutup, baru digedok dulu baru dibukakan. Dia sudah berprasangka, ojo-ojo wis kebak, balik lagi menghadap Allah. Ya Allah, pintunya tertutup dan nampaknya sudah penuh. Kemudian Allah mengatakan balik omeneh. Dia balik lagi sampai depan pintunya, ya gitu lagi. Karena terbiasa dulu di dunia itu kalau disuruh beramal soleh itu kosak-kosik, akhirnya malah ora gitu kan. Disuruh poso kosak-kosik ndak poso, suruh sholat kosak-kosik ya ndak sholat gitu kan. Disuruh nopo tobat ya kosak-kosik malah keduluan meninggal. Tapi sekali lagi dia nggak pernah berbuat kesyirikan, nggak pernah berbuat kemunafikan, nggak pernah berbuat kekufuran. Akhirnya kali yang ketiga Allah menyetakkan, menjelaskan, mengklirkan. Jadi tidak cuma disuruh masuk surga gitu toh. Allah mengatakan mlebu surga. Wis ngenteni kenikmatan buat kamu itu 10 raja dunia. Jadi raja dunia manapun yang kamu lihat paling kaya, paling enak uripe, kamu nanti kenikmatan seperti itu dipengke 10 dan ditambahkan 2 bidadari surga. Disitulah kemudian orang itu mengatakan pada Allah, jenengan tidak usah ngece saya, lundak langsung masuk aja. Akhirnya dia masuk dan mendapatkan itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini. Ayat ini, 5 ayat ini, 3-nya menggunakan kata Ar-Rahman, 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 menunjukkan bahwasanya mereka akan tetap mengucapkan ini dan Allah tetap akan murka. Cuman kemurkaannya tidak akan ditunaikan, diselesaikan di dunia, tapi di akhirat ditunda. Makanya orang-orang yang mau mengimani ayat ini dengan baik, dia akan mencegah mulutnya dari mengatakan kata-kata itu.
Tapi kalau orang yang tidak percaya, dia justru akan membalikkan. Lah, wong aku ngomong ngono malah sugih, biyen aku padha kaya kowe, rajin sholat malah gak didet, utang akeh ya itu. Nah, inilah orang-orang yang tidak percaya. Makanya Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, Nabi mengatakan di dalam Quran surat Yunus itu, "Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin." Nek kowe ra ngandel, ya wis entenono. Kowe karo aku mung gari ngenteni. Ngenteni ndi sing bener. Nek bener kowe yo sing mbok arep-arep entuk bener aku yo kowe cilaka. Dan tentu kita beriman Nabi Muhammad SAW yang benar. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, hubungannya karo aku apa, Mas? Nah, itu pertanyaannya. Kan ini kan mengatakan Allah punya anak. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang dia mungkin tidak mengatakan Allah itu punya anak, tapi mengucapkan selamat. Nah, selamat hari ini loh, hari yang katanya hari kelahiran anaknya Allah itu. Makanya ketika kita mengucapkan selamat tentang perayaan hari raya kelahiran anaknya Allah itu, hari Natal. Nah, maka itu secara tidak langsung juga mengucapkan kalimat seperti ini. Kula kayak contoh misal, jenengan gadah garwa, nggih. Tiba-tiba enten Joko moro, terus nyedaki jenengan, terus sanjang, "Bu, kula niku putrane garwa jenengan." Maka pertanyaan saya, jenengan kira-kira ekspresinya seneng napa mboten? Halo? Mboten. Dan hal yang kedua pasti jenengan akan menolak. Ora mungkin bojoku mung kawin karo aku kok di anak kowe. Mune gedene sak ngono iki. Ora mungkin anakku cilik kok ngono terus. Nah, yang ketiga pasti jenengan akan menelpon atau mengontak suami jenengan nek jauh, nek deket ya diceluk. "Pak, rene yo. Iki lho nek wong aku anakmu." Nah, kalau garwa jenengan memang tidak punya anak dia atau tidak pernah nikah selain dengan jenengan, dia akan menolak juga. Ora mungkin kowe aku ora duwe bojo selain kowe, aku ya dudu anakku genah. Rupane kowe beda genah ganteng aku ngono kok. Macam-macam disebutkan argumennya kan. Nah, akhirnya kan keramaian itu terjadi di halaman rumah. Didelok oleh tangga seberang dalan apa sebelah omah. Kepo dia. Nyeluk, "Mas, rene Mas, enek apa Mas?" Nah, sing Joko niku lho diceluk. Moro dengan tangga jenengan. "Emang enek apa to Mas?" "Lah kula niku lho putrane Pake kalih buke niku. Kan Pake nika saking mbok liya, tapi ra diakoni." Nah, tangga jenengan tidak tabayun ngerti-ngerti waton. Nek tadi saya bilang naudzubillah ini, waton jeplak tadi lho. Oh, dasar ra belum tanggung jawab gitu loh. Nah, kira-kira jenengan bakal nesu gak sama tangga jenengan? Ya nesu lah. Oh, ndak ngerti masalahnya apa kok tiba-tiba nimbrung dan tiba-tiba memvonis itu loh. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah nyatakan nek kowe wani ngomong ngono, aku ki anyel, saking anyele langit ki meh tak bleke lho. Bumi meh tak belah, gunung meh tak hancurke. Dan kamu semua ada di situ tertimpa itu semua. Tapi karena aku Ar-Rahman, tak tunda sih. Nah, ini memang ayat ini untuk mereka. Lah kok kita orang Islam yang imannya nggak kayak gini lah kok atas nama toleransi kita mengatakan selamat hari raya bla 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 ya loh. Ini kan kayak tetangga tadi loh, saya kira ngerti apa-apa tiba-tiba memberikan dukungan gitu. Nek dia itu anak kita padahal kita sama suami kita sama pasangan kita jelas-jelas nyata-nyata enggak gitu loh. Enggak. Bahkan garwa jenengan mungkin siap untuk membuktikan dengan berbagai macam cara gitu. Entah kemudian mencari saksi atau bukti tetap dicarikan, enggak mau. Makanya ibu-ibu dan rahmatullah Allah, orang yang jeli dengan ayat-ayat ini harusnya hati-hati ya. Nah, konteksnya kepada anak-anak jenengan, nah, jangan sampai nanti anak jenengan di sekolah gitu kan, atas nama toleransi terus diajari gitu kan, mengucapkan itu gitu kan, terus kon gawe konten ditaruh di medsos gitu kan, kami SMP bla 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 atau SMA bla 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 mengucapkan ya, kami Rohis SMA bla 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 mengucapkan selamat hari raya loh gitu ya. Makanya di satu kajian ketika saya sampaikan ini toh, ada ibu-ibu yang bertanya, "Loh sing ngomong ini malah Menteri Agama nih kok." Terus saya bilang lah, Menteri Agama tidak ada jaminan kebenaran kok.
Apa kalau sudah Menteri Agama terus benar? Menteri Agama kemarin korupsi, bener gitu. Nggak bisa ya. Jadi benar itu bukan soal orangnya, tapi soal isi ucapannya. Kalau dia mengucapkan sesuai Al-Quran sama Sunnah, insya Allah itu benar walaupun orang menteri. Tapi naik menteri atau mungkin apalah pejabat apa, tapi kok kemudian ucapannya jauh dari Quran dan Sunnah, kita tidak mendengarkan ucapan itu, kita tinggalkan ucapan itu, kita taat pada urusan yang tidak bermaksiat dengan Allah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku dalil yang pertama. Sak glondongan isinya 5 ayat. Dalil yang kedua, sak glondongan juga isinya 5 ayat, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Yang Nabi itu mengingatkan, jenengan diminta untuk menghafal syukur-syukur atau rutin membaca surat Al-Kahfi 1 sampai 10 nek pengen selamat dari fitnah Dajjal. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Kahfi ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab yaitu Al-Quran wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang bengkok. Qayyimal yundira ba'san sadidan, yang mana dia adalah bimbingan yang lurus yang mengingatkan tentang adab yang pedih. Di dalamnya itu ada peringatan tentang adab neraka gitu. Milladun, dari sisi Allah, wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan juga isinya mengandung kabar gembira buat orang-orang yang beriman yang beramal sholih, anna lahum ajron hasana, bahwasanya panjenengan semua nanti akan mendapatkan balasan yang baik. Balasan yang baik ini surga. Gampangnya Quran itu isinya yang penjelasan tentang neraka, itu penjelasan tentang surga, siapa saja yang masuk neraka, siapa saja yang masuk surga. Nah, ketika sudah masuk di situ, makisina fihi abada, maka mereka akan dikekalkan di dalamnya. Dikekalkan di sini tentu untuk orang kafir, musyrik, munafik ke neraka, sisanya masuk surga. Adapun orang beriman yang berbuat maksiat selama dia tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, dia mungkin mengecap panasnya neraka tapi masih berpotensi dikeluarkan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, kemudian isi lain dari Al-Quran itu yaitu wa yundirul ladzi naqalu takhadallahu walada, yaitu pepeling peringatan buat orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu mengambil atau memiliki anak. Diingatkan ya salah satu ayatnya tadi, dan ini diulangi lagi. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka itu tidak punya ilmu tentang itu. Omongannya itu ngawur. Walali abaihim, bahkan mbah-mbah, bapak-bapak mereka yang mereka ikuti itu juga sama-sama ngawur. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh sangat murka, besar murka Allah kepada mereka karena ucapan yang keluar dari mulut mereka. Nah, nyata-nyata ini ada kata murka. Yaquluna illa kadiba, tidaklah yang mereka ucapkan itu hanyalah perkataan yang dusta belaka. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Allah itu punya anak itu sebuah kedustaan, dan dusta tentang Allah itu sebuah kemurkaan. Makanya ini ayat menunjukkan adanya orang yang berkata-kata yang kata-katanya disadari atau tidak, dingerteni atau tidak, mendatangkan murka Allah yang berpotensi menceburkan dia ke neraka sejauh 70 tahun jatuhnya, proses jatuhnya, atau sejauh timur dan barat, dalam sekali, jauh sekali, dan tentu menyakitkan sekali. Sehingga kembali lagi kalau di kontekan parenting tadi, jenengan harus menjaga putra putri jenengan jangan sampai ngucap-ngucap ngoten niku. Mungkin pas donge tanggal-tanggal niku nonton TV, rampung nonton TV ketemu jenengan, mah haleluya mah ngono. Duh, sapa iki? Jangan gitu. Atau kemudian dia nyari temennya gitu kan, Robert, selamat hari ini ya. Nah, ampun nggih. Jadi ini kan benar-benar harus menjaga. Jadi menjaga anak itu gak cuman soal nyekolahke, pragati, nukokke fasilitas, ndak, termasuk ucapannya itu harus dijaga. Wong umpami nggih, bocah niku misuh men kita berusaha untuk ngerem gitu kan. Tapi biasanya ucapan ini kita malah produk ngeneng membiarkan. Misuh misal misal ngoten, ra itu ngomong ngono kuwi. Padahal itu ya dosa, tapi dosanya enggak lebih parah, enggak lebih dahsyat daripada
mengucapkan tadi Allah punya anak tadi, atau selamat hari di mana anak Allah itu lahir. Jadi ketoknya yang tadi itu luweh jelek, akhirnya orang tua responnya cepat untuk mengingatkan anak, tapi yang ini koyone api ya, koyone toleransi, tapi orang tua nggak respon cepat untuk mengingatkan. Makanya di dalam Islam itu bersumpah atas nama selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah itu masuk dalam wilayah syirik. Nah, bersumpah atas nama Allah itu yang benar. Tapi seorang sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku luwih seneng sumpah atas nama atas nama Allah ning ngapusi tinimbang sumpah atas nama selain Allah ning jujur. Lo kayak contoh misalnya ada seorang yang mencuri, lalu dia terbayang nek ngaku kok digebuki, bahkan gebukinnya mungkin bisa sampai mati. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya nggak mencuri. Bohong dia kan, dosa kan, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah tapi mengingkari. Nah, dia harus nebus dosanya dengan puasa 3 hari berturut-turut, atau ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin. Dosa, tapi masih bisa diperbaiki. Nah, ada orang yang kedua yang dia kemudian bersumpah dengan kalimat yang berbeda, yaitu dengan menyebut nama makhluk. Ketika dituduh mencuri, dia bersumpah, demi bapak ibuku aku nggak mencuri. Dan benar dia sebenarnya nggak mencuri, cuman dia bersumpah atas nama selain Allah. Maka yang kedua ini nggak dosa dari sisi ngapusinya, mau nggak ngapusi, cuman dia jatuh dalam kesirikan karena dia bersumpah menyebut nama selain Allah. Sehingga seorang sahabat itu lebih senang berdusta dengan bersumpah menyebut nama Allah daripada berkata jujur yang diiringi sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini bukan berarti kebolehan atau perintah untuk ngapusi dengan nama Allah, bukan. Maksudnya gini loh, ada dosa, maka dosa itu ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Dua-duanya dosa, tapi yang satu berat, yang satu ringan. Yang satu beratnya bukan di dustanya, tapi di bersumpah atas nama selain Allah. Yang satu berat lebih bukan karena jujur dan tidak jujurnya, tapi pada menyebut nama selain Allah. Maka dalam konteks kalimat tadi, satunya miso dengan menyebut nama binatang tertentu, kita langsung respon memperbaiki. Ojo kuwi kleru, salah, elek, omongan ra bener nggak, gitu kan bahasa kita mungkin. Tapi begitu ngucapke selamat hari raya bla bla bla, nah kita itu diem aja, karena di dalamnya koyo-koyo ndak ada isi binatang-binatangan, ndak ada, sehingga kita merasa koyo ini baik-baik aja. Tapi di mata Allah, nah yang kedua ini lebih dimurkai. Walaupun yang pertama juga bukan terus kalimat yang baik yang boleh dilazimi oleh seorang muslim, ini misuk nih, jelek nih mungkin. Makanya bimbing rahmatullah Allah, monggo ditimbang-timbang lagi. Kemudian ayat yang ketiga yang menunjukkan murka Allah, yaitu Quran surat Yunus ayat 68. Allah berfirman, qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Allah dari punya anak. Basa gampangnya, tidak mungkin Allah itu punya anak, gitu kan. Wal ghaniyu, dialah Rabb yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki langit-langit dan semua isinya, dan bumi dan semua isinya. Ini yang pernah saya jelaskan, Allah di atas arsy sebagai Allahu Akbar yang maha besar dari sisi zatnya. Kemudian Allahul Azim yang maha agung secara kuasanya, yang memiliki semua yang di bawahnya. Nah, kemudian in indakum min sultanin bihada, emang kamu punya bukti kalau Allah itu punya anak? Gak ada. Mereka tidak bisa membuktikan. Kemudian akhir ayatnya dikatakan atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau tidak punya bukti, ngapain kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu atau tidak punya ilmu atas hal itu? Makanya bimbing dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, 3 ayat ini melarang seorang muslim mengatakan Allah punya anak, baik secara langsung kayak yang dikatakan oleh orang Nasrani tidak boleh, atau secara tidak langsung, yaitu menyetujui kekufurannya. Sehingga nanti dalam satu kajian dari pembahasan ini saya turunkan tentang hukum muamalah dengan orang non muslim. Maka ketika konteksnya adalah muamalah yang tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah mereka,
misal jenengan jual beli biasa di pasar atau di toko gitu kan, boleh. Tapi kalau kemudian ngapunten jenengan misal diminta untuk bikinkan snack untuk hari raya mereka, maka itu tidak boleh. Atau mungkin jenengan punya kajangnya mau disewa buat hari raya mereka, tidak boleh. Atau kemudian jenengan disuruh datang untuk sebagai apa istilahnya, pendengar saja, itu juga tidak boleh. Nah, sehingga seorang muslim harus berada di tengah. Tidak boleh hulu ekstrem kanan atau taksir ekstrem kiri. Hulu itu berlebihan, taksir itu kekurangan. Kita harus di tengah, wasatiyah. Nah, hulunya seperti apa? Ada orang Islam yang dia itu anyel sama orang non muslim, akhirnya dia berbuat aniaya. Jadi beliau sama suaminya sama anaknya 4 gawe bom, dibentuk dalam ransel. Terus pas hari Natal gitu jalan ke gereja-gereja di Surabaya, meledos beberapa gereja, meninggal 18 orang, 6-nya ini sekeluarga ini. Berarti yang non muslimnya 12. Yang seperti ini tidak boleh. Karena Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh orang kafir mu'ahad yang ada ikatan damai di negeri yang damai seperti Indonesia yang tidak ada konflik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nanti dalam hadis yang lain, siapa yang kemudian mengambil hak orang non muslim, siapa yang kemudian melukai mereka, mendolimi mereka, memberikan beban di luar kemampuan mereka, maka Nabi mengatakan ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi orang yang menentangnya pada hari kiamat, menentang si muslim itu untuk menegakkan keadilan. Berarti kok wong kafirnya dibela mlebu surga mboten, cuma ditunjukkan aja bahwasanya apa yang menjadi nilai keberatanmu sudah tak tunaikan. Orang Islam sudah dihukum di akhirat ini. Nah, Ibu dan rahmatullah, itu ekstrem kanan, orang-orang yang hulu. Jadi pengennya orang Indonesia itu Islam semua, sehingga orang yang non muslim dilakukan seperti itu tidak boleh dalam Islam. Nah, kemudian ada yang ekstrem kiri, orang yang taksir, kekurangan. Dia gampang kayak gitu, ora apa-apa ngucap tok. Ada orang yang berjilbab gitu ngomong, tidak apa-apa, aku habis ngucap ini ya tetap sholat, tetap muslim, tidak berubah iman saya. Bahkan yang tadi saya bilang, Pak Menterinya malah mengatakan mau Natalan bersama gitu kan. Nah, maka ini orang ekstrem kiri, taksir namanya, yaitu gampang mencampur adukkan agama. Nah, kita di tengah. Di tengah itu seperti apa? Kita tidak boleh berbuat aniaya kepada orang non muslim, dan kita juga tidak boleh terlibat dalam peribadatan mereka. Nah, kita di tengah bertoleransi. Seperti apa toleransinya? Terkait ibadah mereka, ya kita membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinannya, tidak kita ganggu, dan kita juga tidak perlu hadir, tidak perlu nyengkuyung, biarkan mereka mengurusi itu dengan sesama mereka. Sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika konteksnya ibadah seperti itu. Tapi kalau konteksnya di kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu itu berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menganiaya kamu, tidak mengusir kamu dari kampungmu, maka kamu berbuat adil kepada mereka itu tidak apa-apa, dan Allah menyenangi, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga kalau tetangga jenengan baik, non muslim, gawene nganterin jenengan tempe bacem, ya sesuk dikirimi tahu bacem. Ngirimin jenengan ayam goreng, ya besok dikirimi tahu goreng. Ojo tahu lah. Ya ayam goreng juga gitu kan. Dia panen jambu, kirim jenengan, dan jenengan mungkin panen pelem ya dikirim mriko, ndak apa-apa. Bersama non muslim, dengan non muslim berinteraksi baik seperti itu tidak apa-apa, selama tidak ada kaitannya dengan ritual agamanya. Nah, ngoten. Makanya ada video niku orang non muslim itu kan nggih enten istilahnya tahlilan, ini istilahnya apa saya tidak tahu. Jadi ngundang tanggane gitu. Misal pirang dinone yang meninggal itu diundang. Lah ngumpullah non muslim di situ membacakan pujian-pujian buat Tuhan nih. Nah, sing orang Islam ya menang wae mosok pengen maca tahlilan gitu. Nah, itu kalau konteksnya seperti itu tidak boleh gitu. Jadi kalau acara-acara yang di dalamnya memang ada muatan keagamaan seperti ceramah, khutbah, pidato, doa-doa, nah tidak boleh hadir. Makanya Nabi itu tidak pernah hadir di pernikahan orang non muslim, tidak pernah hadir di gereja mereka, tidak pernah hadir di pemakaman mereka. Hadis yang meriwayatkan Nabi itu menghormati pemakaman orang Yahudi itu adalah ketika Nabi sedang di pinggir jalan duduk-duduk,
kemudian jenazah lewat, Nabi berdiri. Nah sebagian sahabat mengatakan, loh itu orang Yahudi, kata Nabi, kita hormati dia di akhir hidupnya dengan berdiri aja. Jadi tidak kemudian datang ke acara selain yang meninggal itu pemberkatannya atau apalah gitu. Nah makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Jadi pesannya adalah satu, jenengan jaga putra putri jenengan, ya termasuk jenengan, jangan sampai mengucapkan kalimat yang Allah murkai, dan Allah sangat murka ketika orang itu mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, wabil khusus terkait akidah, yaitu menyatakan Allah itu punya anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah tidak langsung kita diselamat hari raya ini hari raya itu. Sehingga jenengan sebagai keluarga muslim harapannya berakidah yang benar, sehingga nanti benar-benar masuk surga itu dengan modal yang benar. Jangan sampai kita sholat, puasa, mungkin haji, mungkin umroh, tapi karena setiap hari atau setiap tahun ucapnya kayak gitu, tidak jadi masuk surga. Kita harus mencucikan dulu dosa itu. Karena tadi kan hadisnya ada 5 tadi toh. Hadis yang pertama dia itu tidak merasa, hadis yang kedua dia tidak sadar, hadis yang ketiga dia tidak tahu. Makanya kadang itu melu-melu itu nggak selalu baik. Pentingnya majelis ilmu itu agar kita tidak gampang melu-melu. Kayak kok ngucap ngono, alhamdulillah aku sinau, kuwi ora entuk. Dan kadang ibu-ibu itu kadang terjebaknya napa? Ketika dikai jabatan, jadi kepala dinas, jadi ibu RT, bu RW, bu lurah, refleks langsung kepada yang beragama ini. Saya ucapkan ini dan itu. Padahalnya nggak ngucapnya nggak apa-apa, nggak ada mereka marah, nggak ada, nggak apa-apa. Kalaupun mereka nanya kok jenengan sebagai bu lurah kok nggak ngucapnya, kenapa? Tinggal dijawab, ngapunten Pak Petrus. Niku menurut keyakinan saya, nggih, saya ngucapnya aja nggak boleh. Pun kula mboten ngucapke, ini kan tanggal abang, mungkin pas liburan jenengan sekeluarga sehat. Itu boleh ngomong kayak gitu. Nanti jenengan nengoki orang non muslim kok dia sakit, kemudian jenengan yang nggih mugi-mugi enggal saras, boleh. Jangan terus mugi-mugi ndang mati, nggak boleh itu malah. Ya jadi doa-doa jenengan kepada mereka yang sifatnya umum itu boleh gitu. Ya, jadi kalau memang pas tanggal merah, tanggal 25 ya enggak usah mengucapkan selamat ini tinggal diucapkan mudah-mudahan liburannya menyenangkan, dah itu aja. Enggak ada masalah kalau kayak gitu. Nggih, Mbok Bilih mengatakan ada yang mau bertanya kah? Enggak ada. Kita tutup dengan doa. Nggih. Enggak boleh. Membagikan. Nggih. Nggih. Ada tetangga yang membagikan makanannya kepada kita seperti apa. Kalau jenengan berani menolak, itu jauh lebih baik. Ngapunten, kula boten saged nampi mengkaten menika. Niku nek jenengan berani. Tapi nek jenengan enggak berani, jenengan terima, tapi jenengan ingkari, jenengan enggak setuju dengan acara ini, maka itu berlaku wadzalika ataful iman. Itu iman yang paling lemah. Nah, bolehkah memakannya? Jenengan buka isinya apa. Nek isinya makanan halal, boleh jenengan makan. Misal jeruk, apel. Tapi kalau isinya misal ada daging bunder-bunder kotak-kotak warnanya putih, ya jenengan harus hati-hati. Khawatirnya daging babi gitu. Nah, khusus jenengan kan nopo damel makanan, nah, barangkali dapat orderan, maka tidak boleh meladeni orderannya. Jadi saya ada kajian sebulan sekali tentang Yogyakarta niku, ibu-ibu janda niku bikin snack. Orderannya paling gede niku dari gereja. Setiap pekan, bahkan nek Natalan ngoten kuatah. Niku tanya sama saya. Nek basicnya dia di Jogja Muhammadiyah. Tanya saya jawab enggak boleh, saya bilang gitu. Itu ketok gelo gitu. Bulan berikutnya kajian yuk ketok gelo, bulan berikutnya kajian ketok, sampai bulan kelima atau ke-6 gitu. Mukanya udah berubah senyum sumringah gitu. Terus pas kajian selesai atau sebelumnya itu deketi saya, terus bilang, Pak Ustadz, matur nuwun nggih. Napa Bu? Nggih, desain kula tanglet hukume ngedol makanan buat mereka, jenengan bilang ndak boleh. Niku bar niku ekonomi saya guncang karena order terbesar dari mereka. Dan ya sudah, karena jenengan sudah bilang ndak boleh, ya saya berusaha untuk ngikuti gitu. Walaupun berat banget karena saya tulang punggung keluarga. Ya cerainya cerai hidup bukan cerai mati gitu. Tapi yang suaminya, mantan suaminya ya enggak kemudian
transferi gitu loh. Jadi ya benar-benar dia yang mengusahakannya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bulan kelima atau keenam ini saya dapat ganti yang lebih baik. Nah, terus saya bilang sama ibu itu, Bu, Allah itu sudah berjanji melalui nabinya, kalau panjenengan beriman meninggalkan yang haram, pasti diganti dengan yang halal. Cuman biasanya orang tobat itu biasanya dicoba dulu gitu. Kira-kira nek saiki tobat iki dikei cobaan sik itu. Tenan murah gitu. Begitu tenan dia istiqomah, jalan dibukakan. Makanya saya punya teman itu 10 tahun jadi pegawai bank riba. Niku dia itu ngaji-ngaji dhewe terus ngerti terus keluar. Bar niku sing digoleki sik dhewe kula seneni niku. Kowe iki ngerti aku dolanan riba 10 tahun ki meneng bae. Ya saya bilang, aku bingung lari ngandani kowe. Wong ketoke kowe seneng men dadi pegawai bank, klambine apik ngene. Ya memang ku ya bener itu kan. Ning begitu aku ngerti kuwi dosa aku ya mikir-mikir ngopo aku dadak memperjuangkan kuwi kaya ngono. Aku akhirnya saiki resign. Oh ya wis. Bar resign niku lho, mantuk ten ngomahe, numpak mobil alon-alon. Anake tanggane lho mencolot teng dalan, tuampani mati, diel itu. Jadi cobaan pertama kalinya kayak gitu. Nelpon saya karena nangis-nangis. Aku dikai cobaan Gusti Allah ini. Ya sekene wae. Engko paling dicekel polisi, terus jenengan kok dijak dil-dilan karo tanggane kira-kira iso bantu berapa. Wis tak ewangi 10 juta wae, rasah ngutang rasah apa ya tak kei 10 juta. Sisane mang mikir piyambak. Akhirnya betul dipanggil polisi sama tetangganya, tangga se-RT itu. Terus deal 67 juta. Nah, saya bilang ya wis aku wis ngewangi 10 ya, tinggal kowe 57 golek dhewe gitu. Tapi bismillah iki dalan. Akhirnya napa? Akhirnya ya menurut saya gitu, perjalanan hidupnya baik-baik aja. Mobilnya yang tadinya jelek saya tambah baik. Terus istrinya dokter, kerja di ini Puskesmas Grogol. Grogol mana ya? Oh sana ya. Puskesmas Grogol gitu kan. Terus dia bikin biro umroh gitu. Jadi jalan itu ada terbuka. Tapi memang awalnya itu mesti dicoba oleh Allah. Pengen ngerti Allah tuh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tenan ora imanmu ya gitu. Makanya bimbing rahmatullah Allah Subhanahu wa taala lagi. Tadi bahkan Allah sudah mengancam, ning ancamannya ditunda. Dan ancamannya ngeri loh, langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur gara-gara ucapan. Tapi Allah sabar ngenteni kowe tobat apa ora. Nek ora ya wis omen tunggu balasannya. Mekaten. Cekap wonten malih? Wonten enten? Nggih, pripun Bu? Sik. Makan-makan bersama. Orang Islam sama Nasrani makan bareng di warung. Gitu. Oh, keluar diajak makan-makan bareng gitu kan. Acara apa? Tidak ada apa-apa. Misal rencang jenengan SMA atau SMP gitu. Yo metu makan-makan bareng, enggak apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa enggak apa-apa. Tapi nek dalam rangka wingi bar Natalan enggak apa-apa. Yang lama jelas warungnya warung halal nggih. Tapi nek warungnya warung aneh-aneh, ayo makan yuk ning di ayam goreng miduran moh gitu kan. Enggak apa-apa nggih, enggak apa-apa. Dijak piknik bareng nggih enggak apa-apa. Pokoknya selama pas kegiatan itu enggak ada acara-acara ndonga-ndonga, acara-acara pemberkatan enggak apa-apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Semoga Allah jaga panjenengan dan keluarga kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.